Mari kita langsung masuk ke materi pembahasan kita yang pertama. Saya Rosa Mutiara dengan NIM 1913030080. Saya pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian wewenang dan sumber kewenangan. Pengertian wewenang. Kata wewenang berasal dari kata dasar wewenang, yang diartikan sebagai hal berwenang. Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kata legislate atau diberi undang-undang, dan diberi kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan yang biasanya kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan. Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah hukum, kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah. Arti wewenang menurut para ahli, yaitu Bagirmanan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan untuk berbuat ataupun tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, jadi hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri, sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan secara negara keseluruhan. Yang kedua, sumber kewenangan. Di dalam negara, hukum dikenal atas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan ketenagakerjaan di setiap hukum, terutama bagi negara-negara hukum dan sistem konstitusional. Philippus M. Hedjon mengemukakan 3 sumber kewenangan. Yang pertama, atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar. Kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Bedanya, kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan atau pengalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain, pemindahan atribusi kepada pejabat di bawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Sedangkan pola kewenangan mandat, yaitu dalam hal ini tidak sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan tangan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja, adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab yang tetap ada memberi mandat. Setiap kewenangan dibatasi oleh si materi, wilayah, dan waktu. Cacat dalam aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan yang menyangkut cacat isi, cacat wilayah, dan cacat waktu. Itulah materi pembahasan pengertian dan sumber kewenangan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rani. Baiklah, saya Rahmayana dengan NIM 1913030064. Saya akan menjelaskan bagian C dan D. Bagian C yaitu macam-macam bentuk wewenang. Macam-macam bentuk wewenang terbagi atas 4. Yang pertama yaitu wewenang karismatis, tradisional, dan rasional. Yang kedua yaitu wewenang resmi dan tidak resmi. Yang ketiga yaitu wewenang pribadi dan teritorial. Dan keempat, wewenang terbatas dan menyeluruh. Bagian D yaitu tindakan tanpa wewenang.
Menurut pasal 17 nomor 30 tahun 2014, badan atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Larangan itu meliputi larangan melampaui batas, larangan penyalahgunaan wewenang, dan larangan bertindak sewenang-wenang. Itulah materi tentang macam, bentuk, dan tindakan wewenang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ayu. Saya Ayu Sri Rahma dengan NIM 1913030045 akan melanjutkan materi mengenai penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang dalam artian bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditunjukkan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Dalam pemberian suatu kewenangan kepada orang atau badan menimbulkan masalah baru, yaitu penyalahgunaan kewenangan. Pengertian mengenai penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi negara dapat diartikan dalam 3 wujud, yakni yang pertama, penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Dan yang kedua, penyalahgunaan kewenangan dalam artian bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditunjukkan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang ketiga, penyalahgunaan wewenang dalam artian bahwa penyalahgunaan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain yang terlaksana. Selanjutnya mengenai tindakan sewenang-wenang. Tindakan sewenang-wenang yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Tindakan sewenang-wenang merupakan tindakan yang mengesampingkan fakta-fakta yang relevan yang telah diverifikasi olehnya dalam melaksanakan wewenangnya, serta tidak mencocokkan fakta tersebut dengan ketentuan peraturan-peraturan perundangan yang mengatur wewenang yang dimilikinya. Sekian pembahasan materi tentang penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenangnya. Itulah